Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat nikmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan. Salawat berserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, hingga kita selaku umatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kami dari kelompok 10 yang terdiri dari Muhammad Nur Rifai dan Muhammad Farhan akan membahas tentang pola-pola belajar siswa dalam mata kuliah strategi dan metode pembelajaran yang didampingi oleh ibu dosen pembimbing kita, Ibu Eda Laila Sari, SPDI MAG. Oke, langsung saja kita masuk ke pemateri yang pertama, yaitu Saudara Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Farhan akan menjelaskan tentang pengertian pola belajar. Menurut Sriyono, pola belajar ialah merupakan sejumlah rangkaian prosedur dalam belajar yang dapat membantu siswa dalam menguasai materi pelajaran. Pola belajar diantaranya pola belajar mandiri, pola belajar terbimbing, pola belajar kelompok, pola belajar diskusi, dan lain-lain. Menurut Alma, pola belajar terdiri dari pola belajar individu, pola belajar kelompok, pola belajar terbimbing, pola belajar living, pola belajar supervising. Dari pernyataan yang sudah disampaikan para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulannya bahwa pola belajar itu adalah rangkaian prosedur yang ada dalam proses belajar mengajar, yang akan membantu siswa dalam proses pemahaman pembelajaran materi yang ada. Adapun penyusunan strategi belajarnya diantaranya terdiri dari pola belajar individu, kelompok, terbimbing, living, dan supervising. Lebih lanjut, bila kita membicarakan mengenai pola belajar, berarti kita akan membicarakan tentang komponen-komponen dalam proses belajar secara menyeluruh. Model pembelajaran dan jenis dan tingkah laku kepemimpinan guru sebagai pribadi yang mengarahkan, mengawasi, dan mengatur pelaksanaannya. Menurut Glaser, mengemukakan ada 4 komponen belajar mengajar. Yang pertama, tujuan pengajaran. Yang kedua, pengenalan kemampuan awal. Yang ketiga, proses mengajar. Yang keempat, penilaian terhadap capaian tujuan pengajaran. Dari pendapat yang sudah diungkapkan, dapat disimpulkan bahwa ada komponen-komponen yang harus dipertimbangkan dalam menyusun pola belajar. Diantaranya adalah tujuan pengajaran, pengenalan kemampuan awal proses pengajaran dan penilaian, pencapaian tujuan pengajaran, apa yang diterapkan siswa di rumah. Sebagai pola belajar juga disebut aktivitas belajar di rumah. Pola belajar yang dipakai oleh para siswa dalam kesehariannya, mereka tentunya berbeda-beda satu sama lainnya. Menurut Richards, indikator-indikator penilaian pola belajar. Seorang siswa dikatakan memiliki kesiapan belajar, berarti siswa harus sudah mengetahui apa yang saja yang akan dipelajari, materi apa yang akan disiapkan oleh guru, dan alat-alat bantu apa saja yang dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Cara mengikuti pelajaran. Cara seseorang siswa dalam mengikuti pelajaran saat di sekolah merupakan bagian penting dari proses belajar. Siswa dituntut untuk dapat menguasai bahan pelajaran yang diberikan. Jika guru memberikan pekerjaan rumah, maka siswa harus mampu melakukan semaksimal mungkin. Pembuatan jadwal dan catatan. Pembuatan jadwal dan catatan juga merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan pola belajar siswa.
Setiap siswa memiliki pola-pola tersendiri untuk memahami pembelajaran deskriptor yang digunakan untuk menentukan indikator. Mencatat jadwal pelajaran, membuat jadwal belajar, disiplin melaksanakan jadwal tersebut. Metode yang digunakan dalam membuat catatan dan membaca kembali materi yang sudah dipelajari. Mengerjakan tugas. Tugas merupakan suatu pekerjaan yang harus diselesaikan. Pemberian tugas sebagai suatu metode atau cara mengajar merupakan suatu pemberian pekerjaan oleh guru kepada siswa untuk mencapai tujuan pengajaran tertentu. Dengan pemberian tugas tersebut, siswa belajar mengajar. Dalam melaksanakan kegiatan belajar, siswa diharapkan memperoleh suatu hasil yang berubahan tingkah laku tertentu sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Bismillah. Baik teman-teman, di sini saya Muhammad Nurifai akan melanjutkan mengenai ke poin yang berikutnya. Poin yang ke-C, macam-macam pola belajar. Barry Morris yang dikutip dalam bukunya, Rusman mengklasifikasikan 4 pola pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, pola pembelajaran tradisional. Pola pembelajaran guru dengan siswa tanpa menggunakan alat bantu atau bahan pembelajaran dalam bentuk alat peraga. Pola pembelajaran ini tergantung pada kemampuan guru dalam mengingat bahan pembelajaran dan menyampaikan bahan tersebut secara lisan kepada siswa. Yang kedua, pola pembelajaran tradisional 2. Pola guru plus alat bantu dengan siswa. Pada pola-pola pembelajaran ini, guru sudah dibantu oleh berbagai bahan pembelajaran yang disebut alat peraga dalam menjelaskan dan meragakan suatu pesan yang bersifat abstrak. Yang ketiga, pola pembelajaran guru dan media. Pola guru plus media dengan siswa, pola pembelajaran ini sudah mempertimbangkan keterbatasan guru yang tidak mungkin menjadi satu-satunya sumber belajar dalam kegiatan pembelajaran. Guru dapat memanfaatkan berbagai media pembelajaran sebagai sumber belajar yang dapat menggantikan guru dalam pembelajaran. Selanjutnya yang keempat, pola-pola pembelajaran bermedia. Pola pembelajaran media dengan siswa atau pola pembelajaran jarak jauh. Menggunakan media atau bahan pembelajaran yang disiapkan, bahan atau materi pembelajaran apa saja yang kemudian bahan tersebut diaplikasikan pada media sebagai sumber belajar siswa yang utama. Pola pembelajaran ini muncul sebagai jawaban akan semakin meningkatnya kebutuhan dalam kegiatan belajar mengajar, baik dari segi jumlah maupun mutu. Selanjutnya ada jenis-jenis pola interaksi atau gaya interaksi. Dapat digambarkan seperti di bawah ini. Yang A, pola guru-murid, komunikasi sebagai satu arah. Yang B, pola guru-siswa-guru, ada kebalikan atau feedback bagi guru, tidak ada interaksi antara siswa. Yang C, pola guru-murid-murid, ada kebalikan bagi guru, siswa saling belajar satu sama lain. Yang D, pola guru, murid, guru, murid. Interaksi optimal antara guru dengan murid dan antara murid dengan murid. Komunikasi sebagai transaksi dan multi arah. Yang E, pola melingkar. Setiap siswa bergiliran untuk mengemukakan sambutan atau jawaban. Tidak diperkenalkan berbicara 2 kali sebelum semua siswa belum mendapatkan giliran. Baik teman-teman, kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu poin yang D, ciri-ciri pola belajar. Secara operasional, penerapan pola pembelajaran akan mempunyai ciri sebagai berikut. Yang pertama, secara fisik yang menjadi perantara penyajian informasi. Yang kedua, sistem instruksional di mana secara fisik tersebut merupakan salah satu komponen yang terpadu. Yang ketiga,
adanya serangkaian pilihan yang menghendaki, di antaranya A. Perubahan fisik dan cara tempat belajar. Yang B. Hubungan antara pengajar dan anak didik yang tidak langsung. Yang C. Aktivitas anak didik yang lebih mandiri. Yang D. Perlunya tenaga pembantu untuk mengajar. Yang E. Perubahan peranan dan kecakapan pengajar. Yang F. Keluasan antara waktu dan tempat belajar. Baik teman-teman, jadi kesimpulan yang dapat diambil yaitu pola belajar adalah rangkaian prosedur yang ada dalam proses belajar mengajar yang akan membantu siswa dalam proses pemahaman pembelajaran materi yang ada. Adapun indikator-indikator penilaian pola belajar yang meliputi persiapan belajar, cara mengikuti pelajaran, pembuatan jadwal dan catatan, dan mengerjakan tugas. Barry Morris yang dikutip dalam bukunya, Rusman, mengklasifikasikan 4 pola pembelajaran, yaitu pertama, pola pembelajaran tradisional ke-1, yang kedua, pola pembelajaran tradisional kedua, yang ketiga, pola pembelajaran guru dan media, yang keempat, pola pembelajaran bermedia. Adapun ciri-ciri pola belajar, yang pertama, sarana fisik yang menjadi perantara penyajian informasi. Yang kedua, sistem instruksional di mana secara fisik tersebut merupakan salah satu komponen yang terpadu. Yang ketiga, adanya serangkaian pilihan yang menghendaki. Baik, teman-teman, cukup sekian. Semoga materi yang telah disampaikan dapat dipahami secara bersama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.